Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novita Sari Afrilia dengan NIM 250611100209. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Kahoot. Nah, langkah pertama yaitu kita masuk ke akun Google melalui akun Google. Nah, pada saat kalian sudah masuk melalui akun Google, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama itu ada beranda. Nah, pada beranda ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada buat Kahoot. Nah, fitur ini digunakan untuk membuat kuis atau permainan pembelajaran sesuai materi yang diinginkan. Jadi, kita di sini bisa membuat soal dan jawabannya juga. Maksimal jawabannya itu ada 6 dan minimalnya itu ada 4. Di sini juga kita bisa mengunggah file. Nah, jenis soalnya itu ada banyak sebenarnya, cuman kita harus mengupgrade dulu. Jadi yang free tuh, yang gratis itu cuman 2. Kemudian ada batas waktu juga. Jadi setiap soalnya itu kita bisa memilih berapa detik untuk satu soal. Kemudian juga ada poin standar, ada poin, yaitu yang pertama ada standar, poin ganda, dan tidak ada poin. Yang terakhir ada opsi jawaban, yaitu yang pertama pilihan tunggal dan pilihan multiple. Nah, tapi pilihan multiple ini kita harus mengupgrade dulu ya. Sudah. Kemudian ada pembelajaran bahasa. Nah, fitur ini membantu pengguna belajar bahasa dengan cara yang lebih seru melalui latihan dan kuis interaktif. Selanjutnya ada pembuat AI. Nah, fitur ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu membuat pertanyaan atau materi pembelajaran secara otomatis sehingga lebih cepat dan lebih praktis. Kemudian juga ada buat Kahoot dari PDF. Nah, dengan fitur ini pengguna bisa mengunggah file PDF, lalu sistem akan membantu mengubah isi materi menjadi soal kuis. Selanjutnya juga ada sinkronkan dengan slide yang ada. Nah, fitur ini memungkinkan presentasi itu akan berjalan bersamaan sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian ada template Kahoot. Nah, template Kahoot ini berisi contoh desain dan format kuis yang siap digunakan sehingga pengguna tidak perlu membuat semuanya dari awal. Yang terakhir itu ada mode kuliah. Nah, pada mode kuliah ini digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran atau presentasi supaya lebih interaktif antara pengajar dan juga peserta. Nah, kemudian fitur selanjutnya ada pembelajaran Anda. Nah, pada fitur ini digunakan untuk mengelola semua aktivitas pembelajaran yang dimiliki pengguna. Nah, di sini biasanya tersimpan Kahoot yang pernah dibuat, tugas yang sedang berjalan, atau materi pembelajaran, hingga proses penggunaan. Nah, fitur ini tuh membantu pengguna mengatur kegiatan belajar menjadi lebih rapi dan terorganisir. Nah, mohon maaf teman-teman, di sini juga di bawah fitur-fitur ini ada daftar tugas wajib. Jadi misal kalian ada tugas dan belum diselesaikan, jadi di sini bakal kelihatan dan kalian bisa langsung mengerjakan. Kemudian di samping kanannya juga ada aktivitas kalian kayak favorit, terus juga pembelajaran Anda dan juga Kahoot. Nah, di bawahnya lagi ada aplikasi, jadi kalian bisa download di sini. Aplikasi atau tutorial. Sudah. Kemudian ada jelajahi. Nah, jelajahi ini fitur untuk mencari berbagai Kahoot atau materi yang dibuat oleh pengguna lain di seluruh dunia. Nah, jadi pengguna itu dapat mencari berdasarkan mata pelajaran.
tingkat pendidikan maupun juga topik tertentu. Fitur ini tuh sangat membantu bagi kita, bagi guru atau siswa yang ingin mendapat referensi kuis tanpa harus membuat dari awal. Misal kita coba cari pembelajaran IPA. Nah, di sini langsung ada teman-teman contohnya. Kemudian ada pustaka. Nah, pustaka ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua konten milik pengguna seperti kuis, presentasi, koleksi favorit, maupun folder materi pembelajaran. Nah, dengan adanya pustaka ini pengguna dapat menyimpan dan juga mengatur file pembelajaran supaya lebih mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Kemudian ada laporan dulu teman-teman. Nah, jadi pada laporan ini digunakan untuk melihat hasil permainan atau aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, pada fitur ini pengguna itu dapat mengetahui skor peserta, tingkat ketepatan jawaban, kemudian juga serta perkembangan belajar secara lebih detail. Nah, guru itu biasanya memanfaatin laporan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian juga ada grup. Nah, grup ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna membuat komunitas belajar dalam satu ruang khusus. Nah, melalui grup ini kalian dapat membagikan tugas, kuis, maupun materi pembelajaran kepada anggota tertentu sehingga proses belajar menjadi lebih terarah dan mudah dikelola. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa. Nah, pada pembelajaran bahasa ini mendukung proses belajar berbagai bahasa secara interaktif. Nah, pengguna dapat mempelajari kosakata, tata bahasa, maupun latihan soal bahasa dengan metode permainan yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian ada marketplace. Nah, marketplace adalah tempat untuk menemukan atau membeli konten pembelajaran premium yang tersedia di Kahoot. Nah, di dalam marketplace ini terdapat berbagai materi yang siap dipakai yang dibuat oleh kreator atau mitra resmi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada akses pas. Nah, akses pas ini adalah fitur akses berlangganan yang memungkinkan pengguna membuka berbagai fitur premium dan konten eksklusif. Nah, dengan akses pas ini pengguna dapat menikmati lebih banyak pilihan template, mode permainan, dan fasilitas tambahan lainnya. Selanjutnya ada Kahootopia. Nah, Kahootopia ini merupakan fitur berbentuk dunia virtual yang menghadirkan pengalaman belajar dengan konsep gamifikasi. Nah, pengguna ini dapat menyelesaikan tantangan, mengembangkan karakter, dan memperoleh penghargaan dari aktivitas belajar yang dilakukan sehingga belajar terasa lebih menarik. Kemudian yang terakhir ada kanal. Nah, kanal ini digunakan untuk mengikuti kreator, sekolah, organisasi, dan juga komunitas tertentu. Nah, melalui kanal ini pengguna dapat memperoleh informasi, materi terbaru, dan koleksi kuis sesuai minat atau kebutuhan pembelajaran mereka. Sekian penjelasan fitur-fitur yang ada pada Kahoot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.